Shalom. Shalom. Kita membuka kebutuhan Kitab Wahyu pasal 1. Mulai dari ayat 1 sampai terakhir. Sampai ayat 20. Kalau kita membaca buku Tuhan dalam kitab Wahyu, kita akan memahami, mengetahui dan mendalami tentang Tuhan Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh. Yang kedua, bahwa kita akan mendalami kapan Tuhan datang. Dan banyak isinya ini ya. Tapi yang penting bagi kita bahwa Wahyu adalah cikal bakal berdirinya gereja. Walaupun berdiri di waktu pencurahan Roh. Dan gereja yang sesungguhnya, walaupun sekarang sudah ada 7 aras gereja, terkenal sekarang 7 aras gereja itu ada di Amerika, seluruh dunia, dan ada juga di Indonesia. Cikal bakal daripada aras gereja itu akan kita baca dalam kitab Wahyu ini. Maka kita akan memahami Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Alfa dan Omega, dan akan memahami Tuhan Allah Roh itu sendiri. Mari kita memulai. Kita berbalas-balasan atau kita bertanggapan. Wahyu kepada Yohanes, ayat pertama saya baca. Ini karena jumlah laki-laki cukup ya. Cukup kan? Cukup. Dari ayat kedua wanita, ayat ketiga pria, ayat keempat nanti saya ulang bagian masing-masing, perhatikan. Dan orang yang membaca juga perhatikan. Yang membaca kita perhatikan, kita membaca kita perhatikan ya. Wahyu kepada Yohanes, judulnya ada 3 ayat ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya. Saya ulang, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya
Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes wanita. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, ini di sini kita melihat waktunya sudah dekat. Arti waktunya sudah dekat bisa firman Tuhan itu dekat kepada kita. Bisa firman Tuhan itu sudah digenapi. Bisa firman Tuhan itu pasti digenapi. Oleh karena itu, membaca Wahyu harus memperhatikan bacaan secara komprehensif. Yang masih ngantuk boleh di luar. Kamu ngantuk? Di luar saja. Jawab. Kamu ngantuk? Jawab dong. Tidak. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi jangan mengantuk saya lihat. Yang di belakangmu jangan tersembunyi. Maju ke depan yang di belakangmu. Ini di sampingnya dia. Siapa yang bersembunyi di belakang-belakang, maju ke depannya. Depan sini. Depan sini kau. Bukan di situ. Kau mengalingin orang lain. Sudah pindah tapi masih menutup orang lain. Ini di depannya, di sampingnya Hubertus. 1 sampai 3 ini sungguh-sungguh Alkitab ini adalah teologi menerangkan hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Disinilah kita bertemu dengan Tuhan dalam kitab Wahyu. Walaupun kita belum jumpa dengan mata sendiri, tapi secara rohani kita bisa berjumpa. Apa masih ada yang di belakang? Ambil kursimu yang putih sana. Jangan. Ambil kursimu yang putih. Nah. Masih ada yang menyembunyikan diri, kamu geser di sini sedikit. Ya. Supaya hubungan kita sesama kita ada kontak, terjadi kontak ya. Kamu juga galingin itu yang di belakang. Boleh ya, kau ya, kau di situ. Ya boleh di situ. Jadi nampak semua. Semua harus ada kontak bersama. Jadi ayat 1 sampai 3 ini mengungkapkan Tuhan Allah
berbicara kepada manusia. Di sini pada ayat pertama Yesus menyampaikan wahyu. Jadi dia sebagai manusia sejati adalah Tuhan. Dan dia beroleh karunia dari Tuhan Allah Bapa, karunia untuk menyampaikan wahyu. Bapa di surga mewahyukan kepada Yesus bahwa dirinya juga Bapa di surga di dalam diri Yesus. Kemudian Yesus mengaruniakan wahyu itu kepada Yohanes. Yohanes mewahyukan firman ini dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi Yohanes pun mewahyukan kepada kita adalah dipimpin oleh Holy Spirit, dan kepada kita akan diberikan Spirit. Semangat dari Tuhan. Jadi kita beroleh semangat dari Tuhan. Itulah wahyu. Maka sekarang kita lanjut salam kepada ketujuh jemaat. Ketujuh jemaat ini saya sampaikan adalah jemaat mula-mula yang dilayani oleh Yohanes sendiri. Yohanes membuka pelayanan di Asia Kecil ketika dia belum dipindahkan oleh Kaisar Romawi ke Pulau Patmos. Jadi sebelum dia ke Pulau Patmos, Yohanes sudah membuka pelayanan yang berpusat di Efesus, dan dari Efesus ke Smyrna, ke Sardes, Tiatira, Pergamus, Philadelphia, dan selanjutnya Laodikia. Ini semua pelayanan Yohanes dulu. Lalu setelah Yohanes melayani, lalu kemudian bersama dengan Petrus dan murid-murid lain kemudian dilayani oleh Paulus. Jemaat-jemaat. Nah, sekarang disebut salam kepada ketujuh jemaat. Salam dari siapa itu? Salam dari Tuhan Yesus Kristus melalui muridnya Yohanes yang dikasihinya. Dan demikian juga salam ini disampaikan oleh gereja-gereja. Gereja di Toraja, siapa yang membawa? Evangelis dari mana? Penias, evangelis dari mana? Ke Batak, evangelis dari mana? Ke Ambon, Maluku, Manado,
persekutuan gereja di mana mereka berasal. Sekarang gereja-gereja telah membaptis kita semua menurut baptisan yang diajarkan oleh firman, diajarkan oleh Holy Spirit, dan kita semua dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh. Kita lagi. Lalu kita sekarang belajar teologi. Sambil belajar kita sudah menjadi evangelis, artinya diutus ke berbagai tempat atau pusat. Jadi kalau kata kalimat yang ada di sini awalnya dari Bapa di sorga, dianugerahkan kepada Yesus, diwakilkan kepada Yohanes, lalu oleh bapak-bapak rohani dulu membuka gereja-gereja, dan kita dibaptis menurut firman Tuhan. Kita sekarang mengetahui asal usulnya dan boleh berkata sekarang firman itu disampaikan kepada saya, kepada kita semua mendapatkan pesan wahyu itu. Jadi kalau wahyu dipesankan kepada kita, tidak ada lagi alasan atau berdalih kita tidak diutus, karena firman itu adalah Allah sendirilah firman itu sendiri adalah Yesus. Yesus berfirman kepada kita, lalu kita terima firman itu untuk kita sampaikan juga kepada orang lain. Tujuannya begitu. Sekarang kita membaca salam kepada 7 jemaat. Ke-7 jemaat itu juga sudah diadopsi oleh gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Ke-7 gereja yang akan kita baca ini sudah diadopsi oleh semua gereja-gereja. Gereja Pentakosta, gereja Lutheran, gereja Protestan, gereja Advent, gereja Injili, gereja semua yang bernama gereja kecuali Saksi Yehova dan Mormon. Dan ada gereja lain yang menyimpang. Gereja kita masing-masing saudara masih berdirilah teguh. Mari kita membaca salam kepada ke-7 jemaat itu. Ke-7 jemaat itu juga disampaikan kepada kita. Jadi kepada kita, jadi itulah firman ini. Firman ini tidak berhenti di satu tempat. Dari tempat satu ke tempat yang lain sampai ke ujung bumi. Firman itu sampaikan. Karena kita membaca, disampaikan kepada kita. Kita lanjutkan. Salam kepada ke-7 jemaat dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Wanita. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini,
bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 7-8 sama-sama. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan tidak pernah berdiri sendiri, selalu mengatasnamakan surgawi. Ayat 4 inilah yang menyatakannya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini menegaskan kedudukan daripada Holy Spirit, roh itu sendiri, bahwa Dia menyertai Yohanes untuk menyampaikan kabar yang diwahyukan Yesus kepadanya. Jadi kalian mengetahui 7 roh yang sudah berkali-kali kita bacakan dalam Wahyu pasal 4 ayat 5, pasal 5 ayat 6, menegaskan bahwa 7 roh dari tahta Allah telah diutus ke dalam dunia ini sekarang. Baik dalam pemberitaan ini pun sudah diutus 7 roh. Kenapa sampai 7 roh? Karena roh yang satu itu, di mana saudara pernah mendengar roh? Di dalam Kejadian pasal 1, maka melayang-layanglah roh Allah di atas permukaan air itu, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Coba lihat betapa dahsyat roh itu. Roh yang satu itu, yang melayang-layang di atas permukaan air, maka berfirmanlah Allah. Itu menunjukkan baik Allah maupun roh maupun firman adalah satu. Nah, apa yang dilakukan oleh roh yang melayang-layang itu? Artinya roh yang melayang-layang itu mengitari semua permukaan air, mengatasi seluruh permukaan, menguasai seluruh permukaan air. Kapankah samudra itu diciptakan Tuhan? Tuhan menciptakan samudra raya itu untuk menjadi tempat Lucifer, malaikat-malaikat yang diusir dari surga.
sebelum malaikat itu menjadi roh, mereka malaikat yang diusir dari kerajaan surga itu banyak sekali, berlaksa-laksa, diusir kepada samudra raya ini. Jadi kalau Tuhan menciptakan malaikat kalau diusir dari surga, Tuhan sediakan juga tempatnya. Itulah samudra raya. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadilah. Apa yang terjadi? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Maka malaikat yang diusir dari surga menjelma menjadi roh-roh jahat. Jadi Lucifer menjadi roh jahat. Dan hebatnya roh jahat ini, seperti pernah kita dengar, seorang yang kerasukan di Gadara dirasuk setan disebut Galion. 2000 lebih setan ada sama seorang yang kerasukan setan. 2000. Hebat. Jadi kalau roh jahat ini. Dan pernah dengar bahwa Maria Magdalena, seorang perempuan, pernah dihuni oleh 7 roh. Kalau ini secara spesifik 7 roh. Dan roh yang 7 ini luar biasa dahsyatnya. Tapi Yesus mengusir roh jahat yang ada sama Maria Magdalena. Oleh karena itu, supaya saudara-saudara mengetahui latar belakang daripada siapa yang dimaksud dengan roh jahat, bermula dari Lucifer, malaikat-malaikat yang diusir dari surga ke samudra raya, dan firman berkata jadilah terang, maka seluruh malaikat-malaikat yang diusir dari surga itu menjadi roh-roh jahat. Ada lagi namanya menjadi setan, menjadi hantu, menjadi balsun. Jadi roh. Maka mengapa bisa roh jahat itu ikut masuk ke Taman Eden ini? Karena dia sudah menjadi roh jahat, dia bisa masuk ke seluruh tempat, segala tempat dia masuk, kecuali dilarang oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah melarang, tidak boleh. Dia boleh masuk ke taman. Kembali ke laptop kita. Sekarang salam itu disampaikan kepada ke-7 jemaat. Belum kita baca, baru menerangkan bahwa ada salam, ada pesan, ada kabar baik, ada Injil yang disampaikan kepada ke-7 jemaat. Dan siapa yang menyampaikan Injil itu? Roh memimpin Yohanes untuk menyaksikan, mengatakan
bahwa bukan hanya menyatakan kehadiran roh yang memimpin Yohanes, tetapi juga menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan pesan Yesus sendiri yang mengatakan seperti yang kita baca tadi ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Menyatakan kepada kita, yang menyatakan ini bukan hanya Yohanes, tapi Yohanes diutus oleh Tuhan Yesus, Tuhan Alfa dan Omega, dan dipimpin oleh 7 roh. Kenapa sampai 7? Karena perkembangan manusia sudah begitu menyebar ke seluruh muka bumi, maka harus bisa digerakkan secara simultan. Apa yang dikatakan di Amerika bisa dilakukan di Indonesia. Apa yang dilakukan di Australia juga bisa dilakukan di China. Maka kalau saya menyampaikan kepada saudara, kalau kampus kita ini akan berdiri di Jawa ini, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, maka akhir dari kampus yang akan kita ikuti adalah di mana? Di sekitar pegunungan Gunung Horeb. Kenapa begitu? Kenapa kita harus sampai ke sana? Karena kita dipimpin oleh wahyu ini. Wahyu ini berbicara secara universal. Jadi warga kerajaan surga itu bukan hanya di Timur Tengah saja, tapi di seluruh muka bumi. Maka kalau Musa dulu menerima 2 loh batu yang ditulisi dengan tangan Tuhan di Gunung Horeb, lalu 2 loh batu itu sekarang sudah ada di seluruh gereja. Hukum yang pertama, hukum yang kedua sampai 10 firman Tuhan sudah menjadi milik gereja. Nah, milik gereja ini sudah ada di Santo Sahasi sekarang. Nah, kita boleh dong. Mungkin kalian belum, atau tidak sampai hidup pada waktunya. Santo Sahasi punya kampus di sekitar pegunungan Horeb. Kita berjanji kan, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu dan bumi seperti di surga. Dalam artian kita berjanji, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam
kalau Tuhan berbicara di Gunung Horeb atau di Bukit Zaitun atau di Yerusalem, bisa juga berbicara di kampus Jakarta, kampus Sulawesi, kampus Sumatera. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, kenapa rindu? Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabdamu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Nah, jadi kalau kepada kita, walaupun Musa yang menerima 2 loh batu, tapi kita sudah menyampaikannya berulang-ulang di kampus kita. Jadi ku rindu sabdamu, rindu firman Tuhan Yesus. Lalu firman Tuhan Yesus, ya kita bisa mendekati Tuhan. Tetapi tanpa kita ke Gunung Horeb pun, iman kita sudah lebih daripada itu. Karena Bapa kita di sorga berkenan kepada doa permohonan. Amin. Amin. Jadi ilustrasi yang mau saya sampaikan kepada saudara, tidak ada yang mustahil bahwa kampus Santosa Asih bukan hanya boleh berdiri di Indonesia, tapi boleh juga berdiri di sekitar pegunungan Horeb. Pegunungan Horeb itu besar, ribuan hektar. Bisalah kita menempati 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 100 hektar. Supaya kita menjadi kesaksian yang hidup kita pengikut Yesus. Sekarang kita melihat gereja-gereja yang mula-mula ini. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dia di Pulau Patmos, tapi dia oleh Roh diangkat ke surga. Jadi apa yang disaksikan oleh Wahyu sampai pasal 22 ini, status dari Yohanes waktu di Pulau Patmos. Lalu Roh Tuhan membawa dia ke surga, melihat tahta surga. Mengapa perlu kita baca ini? Supaya jangan hanya orang Israel, di mana Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu kita tahu, oh, sudah diterjemahkan kepada kami. Bahwa jemaat mula-mula itu nggak ada lagi, tapi yang ada sekarang adalah jemaat masing-masing saudara-saudara, dimana saudara beribadah. Tidak ada yang terlalu sulit bila Tuhan berkenan. Kampus Santosa Asih suatu kali kelak ada di Gunung Horeb. Dan jangan kalian merasa, oh, kapan kamu mau ke Gunung Horeb? Berdoa dan bekerja. Kau berdoa dan bekerja,
kau pasti dapat peluang kesempatan sampai ke gunung Horeb. Bukan hanya di gunung Horeb, kemana lagi? Langit dan bumi akan berlalu. Dan kalau berlalu langit dan bumi, termasuk condet ini, berlalu. Tapi langit dan bumi yang baru turun dari sorga. Kalian bisa membayangkan besarnya sorga itu. Betapa besarnya sorga itu. Langit dan bumi yang baru turun dari sorga. Yerusalem baru, kota yang besar itu turun juga dari sorga. Betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita kan Juventus. Tuhan menciptakan kita kan hebat kan? Hebat. Oh, hebat. Dahsyat. Nah, yang kita mau baca terus di kitab Wahyu adalah Tuhan yang hebat. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Oh, ini. Kita akan mendengar dengan cermat. Saya membaca ayat 9, wanita ayat 10, laki-laki 11, dan seterusnya. Jangan ada yang ngantuk. Karena ini sangat penting. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu. Ya dulu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menanti Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Diulang dulu, wanita baca sekali lagi. 2, 3. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Membacanya kalian harus tegas. Harus tegas. Saya baca ulang yang membaca perempuannya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Sampai di sini tadi saya sampaikan kepada saudara, ketujuh sidang jemaat ini di Asia Kecil, di Turki sekarang, ini dibuka dan dilayani oleh Yohanes, dibantu oleh Petrus dan oleh murid-murid lain. Kita berdiri 7 sidang jemaat mudah-mudahan.
pertanyaanku sekarang kepada saudara, kalau di Turki gereja-gereja ini didirikan, mengapa Turki menjadi negara Islam? Ya, mengapa Turki menjadi negara Islam? Ini salah siapa? Inilah yang akan kita pelajari dalam membahas gereja Efesus, membahas gereja Smyrna, membahas Sardis, membahas gereja Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Gereja yang didirikan oleh murid Tuhan, oleh persetujuan pimpinan Holy Spirit di Turki. Mengapa ini menjadi negara Islam, sedangkan negara Konstantinopel mendirikan gereja besar di Istanbul, gereja Sofia, gereja terbesar di Istanbul. Bagus sekali. Saya sudah 2 kali ke sana. Lihat, kenapa ini bisa begitu? Ternyata sebabnya adalah ada di 7 gereja ini. Nah, gitu loh. Di 7 gereja inilah Tuhan mengatakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. 7 gereja ini Tuhan katakan melalui malaikat. Roh bicara kepada malaikat, malaikat bicara kepada gereja, sampaikan kepada gereja. Kalau salah satu gereja pun bertobat, pasti hebat. Ya. Rupanya 7-7-nya antara bertobat dan kurang bertobat atau bertobat. Kurang bertobat, sedang bertobat, atau suam-suam terus. Mengapa kita membaca itu? Tujuan utama karena saudara-saudara kan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi ahli-ahli, minimal jadi guru, menjadi apa kalian nanti? Apa itu? Kenapa Konstantinopel dikalahkan oleh negara Islam? Kenapa? Karena Konstantinopel pemimpin Kristen dunia setelah pindah dari Roma, pindah ke Konstantinopel. Konstantinopel pusat kegiatan. Kenapa boleh dikatakan musuh gereja? Jadi sangat mudah mengalahkan gereja, sangat mudah. Meruntuhkan gereja sangat mudah. Itu yang akan kita gali, kita pelajari supaya kita menjadi kuat di dalam firman. Kita lanjutkan membaca, harus pelan-pelan dan tegas. Lalu aku berpaling untuk
melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas perempuan. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Kalau kalian memperhatikan dengan cermat apa yang kalian baca barusan, maka kalian akan merasa sadar, sesadar-sadarnya, gereja Tuhan yang sejati, gereja Tuhan yang benar, pasti beribadah dengan tepat dan benar. Karena di tengah-tengah kaki dia itu, artinya kaki dia itu sendiri adalah gereja. Di dalam gereja ini, tahta kemuliaan Tuhan Yesus hadir. Makanya kalian jangan coba-coba main-main beribadah di gereja manapun. Gereja manapun kau beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus di sana. Kehadiran Holy Spirit di sana. Kehadiran malaikat Tuhan di sana. Jadi 3 kekuatan hadir di sana, yaitu Yesus Kristus Tuhan Alfa dan Omega. Kedua, Holy Spirit ada. Ketiga, malaikat Tuhan berpasukan ada di gereja yang sungguh-sungguh beribadah. Jangan kita mengurangi kemuliaan gereja. Gereja itu sudah dipermuliakan. Spesial Holy Spirit datang, 7 roh datang untuk mendirikan gereja. Gereja yang sejati, gereja yang benar. Jadi saya berteriak-teriak kepada saudara, mari kita bernyanyi memuliakan dalam roh dan kebenaran. Maka sungguh-sungguh kalian, jangan kalian mengurangi kemuliaan gereja, karena di sana ada kesaksian tentang Yesus, kesaksian tentang Holy Spirit,
dan malaikat berpasukan. Jadi tidak bisa gereja itu dipermainkan oleh siapapun. Tapi kenapa gereja dipermainkan di Konstantinopel? Karena mereka murtad. Murtad mereka. Kenapa? Kaisar Rusia tadinya adalah pemimpin gereja ortodoks. Kenapa itu dikalahkan komunis? Murtad. Ya kalau namanya murtad, ya murtadlah. Kalau ular murtad aja lah. Ya. Jangan mau murtad. Saya tidak mau murtad. Saya tidak murtad. Kau mau murtad? Tidak. Saya tidak mau murtad. Saya tidak murtad. Jangan murtad kamu. Kamu akan dihuni oleh roh jahat. Bukan hanya 7 roh jahat akan menghuni kamu. Bisa 2.000, 3.000 roh jahat menghuni kamu. Maka kita ini diharapkan menjadi umat penyembah, pemuji dalam roh dan kebenaran. Itu perempuan Samaria bertobat. Maria Magdalena bertobat. Tahukah siapa yang mengurapi Tuhan di Betania ini? Perempuan berdosa. Perempuan yang luar biasa, bisa memelihara rambutnya sampai di bawah lutut, sampai ke betis. Bisa memiliki minyak narwastu yang mahal. Yaitu perempuan yang bertobat. Pasti dia orang kaya kan? Jadi kalau kita ini menjadi orang yang bertobat, luar biasa. Kalau saya bisa bertobat umur 80, luar biasa. Kenapa nggak bertobat umur 70 ke bawah? Kenapa baru bertobat sekarang? Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Di hari tua saya ini makin rajin beribadah. Ya, makin rajin beribadah. Puji Tuhan. Haleluya. Macam potongan macam begini, potongan apa? Tapi Tuhan berkenan. Kenapa Tuhan berkenan sama kau? Kau tanya, Tuhan kenapa? Macam aku ini Tuhan berkenan. Coba, semua kita yang ada di sini, mengapa Tuhan berkenan sama kau? Sehingga kau boleh menikmati firman Tuhan. Sehingga kita menjadi hamba Tuhan. Terakhir saya katakan tadi, kenapa kerajaan Konstantinopel jatuh ke tangan musuh? Karena 7 sidang jemaat yang ada di kerajaan itu murtad.
kerajaannya udah bentengnya luar biasa, kerajaannya luar biasa, bisa dikalahkan oleh kerajaan dari Timur Tengah lagi datang berperang ke sana. Jauh sekali. Datang dari gurun pasir Timur Tengah berperang mengalahkan satu dunia. Tapi sebaliknya kalau saya tanya, kenapa Rusia berperang dengan Ukraina? Sama-sama gereja Ortodoks, gereja Katolik, gereja Protestan ada di sana. Kenapa berperang ini? Sudah ribuan mati orang, rusak semua. Kenapa? Jawabannya karena gereja murtad. Berarti gereja-gereja di sana tidak menjadi berkat kan? Padahal semua gereja Ortodoks, semua gereja Katolik, gereja Protestan, karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Nanti akan kita bahas 7 sidang gereja Jumat itu. Tuhan katakan bertobat. Kenapa? Didirikan di Turki, kok Turki menjadi negara Islam. Kok gereja Sofia yang terbesar terbuka itu menjadi masjid. Jemaatnya, pastornya, pendetanya, diakennya tidak beroleh kasih karunia Tuhan. Lalu udah disuruh bertobat ini, suruh bertobat, tidak bertobat, ya disuruh musanglah, ditelan buayalah, apalagi serigala. Makanya sekarang kita baca mulai dari Wahyu pasal 1, dan akan saya teruskan itu membahas 7 sidang jemaat yang menjadi bakal 7 aras gereja di seluruh dunia. Kenapa ini? Haleluya. Haleluya. Jadi kita nyanyi ya. Haleluya. 2, 3. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau senang tentang Dia. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarangku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Aku meminta puji Yesus. Amin. Amin. Semangat kalian. Kalau kalian nggak semangat, loyo, mau ngantuk lagi? Enggak. Mau lihat? Ini tangan kiri saya pernah pukul singa. Mungkin kalian nggak tahu. Tangan kiri pukul singa. Tapi bukan di hutan, hanya pertunjukan.
Shalom saudara-saudara. Shalom. Besok hari Minggu kan. Sabtu. Kita jumpa lagi jam berapa? Jam 9. Jam 9. Mau jam 10 atau jam 9 saja? Jam 10 saja. Ya, jam 10. Boleh. Jam 10 supaya lega sedikit. Kan tidak ada yang terlalu berat kan? Jam 10. Waktu dan tempat dipersilahkan.